Waktu pertama kali aku jadi orang tua, aku nangis. Bukan sekadar bahagia. It was grief. Grief untuk anak kecil di dalam diriku yang dulu tumbuh tanpa ruang aman untuk merasa. Suatu hari ibuku berkata, "Kami tidak sempat sembuh, kamu sempat, dan itu cukup." Kali ini kita akan bahas generational trauma. Luka yang bisa berpindah antar generasi dan bagaimana memutus siklus dengan belas kasih. Apa itu generational trauma? Generational trauma atau trauma lintas generasi adalah luka emosional yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan lewat darah atau gen yang rusak, tapi lewat pola pengasuhan, cara komunikasi, dan keyakinan keluarga. Trauma ini bisa mempengaruhi cara kita merespon stres. Maria Yellow Horse Braveheart yang pertama kali mengenalkan istilah trauma historis menjelaskan bahwa luka kolektif yang tidak terselesaikan bisa muncul sebagai depresi, kemarahan, ide bunuh diri, atau masalah pada hubungan. Intinya, trauma itu bisa menular, bukan lewat gen, tapi lewat pola yang berulang. Kalau tidak disadari dan diatasi, luka ini bisa terus terbawa sampai ada yang memilih memutus siklus. Banyak loh orang tua kita yang tumbuh di masa sulit. Fokusnya cuma untuk bertahan hidup. Waktu itu, bicara soal kesehatan mental dianggap tabu. Pola pengasuhan otoriter dianggap normal. Ekspresi emosi, sering ditekan. Mereka tidak punya alat untuk mengenali emosi, memberi validasi, atau memperbaiki hubungan setelah konflik. Penelitian menunjukkan trauma masa lalu bisa mempengaruhi cara mereka mengasuh, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka bertahan dengan cara yang mereka tahu. Dampak yang akan kita bawa kepada anak kita. Luka yang sering kita bawa, people pleasing, menekan emosi, takut ditinggalkan, perfeksionisme, dan rasa malu. Dan ini bukan cuma teori. Penelitian Harvard menunjukkan stres dan depresi ibu saat hamil atau setelah melahirkan bisa mempengaruhi emosi dan kemampuan berpikir pada anak. Bahkan, tanda stres kronis bisa terlihat dari kadar hormon di rambut anak kecil. Lingkungan emosional orang tua membentuk cara anak belajar menenangkan diri, merasa aman, dan percaya pada orang lain. Kalau kita nggak sadar dan nggak sembuhkan luka kita, pola itu bisa terus diwariskan. Kabar baiknya, riset menunjukkan siklus ini bisa diputus saat orang tua belajar coping dan merubah cara merespon. Anak jadi punya resiko lebih rendah mengalami masalah emosi, meskipun orang tuanya punya riwayat depresi atau trauma. Bagaimana caranya kita memutus siklus? Dengan belas kasih untuk diri sendiri dan orang lain. Berikut langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Pertama, sadar dan namai. Tanya pada dirimu sendiri, apa sih yang memicu aku saat mengasuh? Ini tentang anakku atau tentang lukaku? Saat kita mulai menamai emosi, kekuatannya berkurang. Kita jadi bisa merespons, bukan bereaksi. Yang kedua, cari bantuan profesional. Terapi yang paham trauma, misalnya somatik atau EMDR,
Membantu tubuh memproses stres. Ini bukan egois. Ini fondasi agar kita hadir penuh untuk anak. Ketiga, reparenting diri sendiri. Latih self-compassion. Seperti, aku masih tahap belajar. Salah itu manusiawi banget. Penuhi kebutuhan dasarmu. Istirahat, makan, juga ruang yang aman untuk kamu menangis. Bisa juga journaling atau menulis surat untuk inner child-mu. Lalu yang keempat, conscious parenting atau hadir dan terkoneksi. Contoh, anak kamu menumpahkan susu. Reaksi lama, aduh kenapa sih kamu selalu ceroboh? Tapi di saat responsmu mulai sadar, kamu akan berkata, ups sayang, tumpah ya? Oke, gak apa-apa. Ayo kita beresin bareng. Tujuannya adalah mengajarkan bahwa kesalahan itu wajar dan hubungan selalu bisa diperbaiki. Kelima, community dan resources. Cari komunitas orang tua sadar, grup dukungan, atau konten berbasis bukti. Dan yang terakhir, memaafkan. Namun dalam tanda petik, ini jika kamu siap. Maaf bukan berarti membenarkan. Ini tentang melepaskan cengkraman luka agar energi kita kembali ke healing dan kehadiran. Beberapa waktu yang lalu, ibuku melihat aku mengasuh. Lebih gentle, lebih hadir. Beliau berkata, kamu parentingnya beda ya? Terus aku jawab, well, bukan karena ibu yang salah. Ibu bertahan waktu itu, maka aku ada. Sekarang aku punya resources yang dulu nggak ada, dan aku akan memakainya. Kalau kamu nonton ini dan sedang memilih sembuh, tulis di komentar. 1. Pola keluarga yang ingin kamu akhiri. Dan 1 langkah kecil yang kamu mulai hari ini. Subscribe untuk konten parenting dan healing berikutnya. Remember, the cycle stops with you with compassion.